Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli warhamni wajaburni warfa'ni gitu ya. Kita tuh refleks kalau dibilang Allahumma firli warhamni itu langsung wajaburni ya. Allahumma firli warhamni watub. Itu zikir apa? Zikir bulan Rajab. Sekali lagi Bu. Allahumma firli warhamni watub alayya. Apa artinya Bu? Ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku dan terimalah taubatku. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita sampai detik hari ini, terutama nikmat sehat dan umur yang panjang ini. Kenapa ummahat? Cepat sekali waktu ini berjalan seperti air. Ya, kenapa Ibu ketawa? Iya kan Bu? Masya Allah. Perasaan masih ada di benak kita Ramadan tahun lalu. Sudah datang lagi Ramadan. Sudah berada di bulan Rajab. Jangan santai, bangun dari tidur, tanam lagi amal-amal ibadah sunnah kita untuk menuju Ramadan. Ibu-ibu yang dicinta Allah, Allah menyediakan Rajab ini untuk kita supaya kita bisa mengupgrade diri, supaya kita bisa mawas diri, karena Allah nggak mau berada di bulan suci Ramadan itu kita dalam keadaan tidak baik. Ya, makanya ibu-ibu yang dicinta Allah, Rajab ini bulan menanam. Nah, apa yang ditanam Bu? Amal-amal sunnah yang lama-lama sudah jarang kita lakukan, sekarang kita lakukan. Makanya kita kalau berada di Rajab ini harus banyak perasaan yang ibu rasakan. Yang pertama harus ada perasaan senang. Senang gak sih? Apa yang Bu senangkan masuk Rajab ini Bu? Mantap, amalan dilipat gandakan Zah. Jadi senang Zah, mau Ramadan Zah. Oke. Ada perasaan takut. Takut nggak Bu? Kenapa Ibu takut? Tidak ada jaminan dari Allah. Walaupun hanya tinggal 1,5 bulan lagi kurang lebih. Apakah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan atau tidak tahun ini? Lihatlah benda, banyak orang-orang yang kita cintai tahun lalu masih bersama kita. Tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Karena kematian itu tidak kenal muda, tua, sehat, sakit. Iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Harus kita tumbuhkan perasaan malu kita dan perasaan menyesal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ada.
Kenapa perasaan malu yang kita tumbuhkan dari tahun ke tahun, dari rojab ke rojab, kayak ginilah diri kita nih. Nggak banyak yang bisa kita upgrade. Dulu masih ingat nggak sih Bu, waktu Ramadan itu kita selalu ingin berazam, pokoknya habis Ramadan ini semoga aku bisa istiqomah, bisa rajin ibadahnya ya Allah, rajin amal solehnya ya Allah. Ternyata di tengah perjalanan banyak sekali target-target ibadah kita yang nggak sampai. Benar Bu? Sekarang datang lagi Rajab. Coba bayangkan. Makanya kata Rasulullah, Rajab ini bulan menanam, Sa'ban bulan menyiram, Ramadan manen. Ada orang nanam aja enggak mau panen. Nah, makanya Rajab ini bulan yang membangunkan kita dari ketiduran kita. Tanam amal-amal ibadah sunnah kita yang kadang-kadang kita lalai melakukannya. Saya tidak berbicara masalah wajib Bu. Saya sudah menganggap teman-teman musaf nih wajibnya nggak masalah kalau nggak salah. Kan gitu ya, jangan tersinggung ya Bunda. Ya kan harus kita anukan ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah ini kita melakukannya tuh kadang-kadang Ibu sesuai dengan yang kita suka gitu. Termasuk saya pribadi. Benar nggak sih dipilih ya Bun? Ada orang sholat malamnya rajin, baca Qur'annya lemah. Ada baca Qur'annya rajin, one day one juice, sholat malamnya payah. Ada orang sholat duhanya rajin banget Bu, sholat malam dengan Qur'annya lemah. Ada orang duha lemah, puasa lemah, sholat malam lemah, baca Qur'an lemah, semuanya lemah. Sedekahnya banyak, ya kan Bunda? Kita kan menjadi hamba Allah yang sempurna Bu. Maka di Rajab ini yang harus ada di benak kita, mampu menaiki tangga kesejatian kita sebagai hamba Allah. Nah, ya, insya Allah ya Bunda. Oke, saya mau memanaskan dulu nih sebelum kita kajian fikih. Kalau saya bilang menanam, berarti Ibu harus jawab ibadah apa yang paling minim, ibadah sunnah yang Ibu lakukan selama ini. Itu yang harus ditanam. Gak usah takut, ini nggak ria kok. Bukan nggak ada ria ya, yang adanya malu Zah. Nggak usah malu, kita semua adalah sang pendosa dan ibadahnya masih kurang. Ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Jawabnya satu aja, saya nggak minta. Kalau bisa dijawab semuanya, mungkin semuanya kurang Zah. Berarti yang Ibu jawab ini mana Bu? Yang paling kurang yang Ibu lakukan dalam sehari-hari itu mau Ibu tanam. Kalau Ibu sebut itu insya Allah akan masuk ke dalam hati Ibu. Ya amin. Saya satu, saya minta satu, nggak usah jawab dua ya. Orang jawab 2, 3, 4 tuh terlalu tawaduk dia. Qiyamul Lail, oke. Yang mau Ibu tanam ke depannya yang memang Ibu jarang-jarang melakukan ibadah sunnahnya. Zikir pagi, zikir petang. Kayak Bu Ana. Zikir ya, kadang pagi, kadang petang. Kadang pagi petang lewat. Rawatib. Iya, rawatib 12 rakaat. Oke, lanjut. Salat tahajud. Baca Quran. Qiyamul Lail. Nggih. Tahajud. Tahajud. Founder pengurusnya ketawa juga dia Bu. Lanjut. Apa? Oh, sedekah subuh. Hidupkan lagi kan Bu. Terus. Salat awal waktu dan jaga wudu. Jaga wudu. Menjaga wudu. Berarti di sini nggak telaten jaga wudu ya. Tahajud Bunda. Lanjut. Kalau satu Ibu jawab kan nggak lama-lama. Bun, mic-nya sama Bunda. Enggak konsen. Awal waktu, itu masih kalau jawabnya awal waktu itu nggak sunnah tuh, wajib ya. Oke. Puasa sunnah. Zikir pagi, zikir sore. Sedekah. Nusuk tuh ke hati Ibu, Bu. Tahajud. Habisin tahajud lagi gitu kan. Bu Des. Puasa sunnah.
Banyak undangan kan Bu Des, kawan ngajak sini, woi puasa weh, nanti lah puasa. Tahajud Bu Naimah. Masya Allah, sedekah dalam jumlah yang besar. Amin, semoga kita bisa sedekah dalam jumlah yang besar ya Bunda ya. Lanjut Bu, lanjut. Qiyamul Lail. Jaga wudhu. Puasa sunnah. Salat tahajud. Puasa sunnah, baca Al-Quran, insya Allah semangat ikut tasin. Tasin kurang Bu, buka kelas tasin lagi nih Bu Tama, lanjut, cari guru, lanjut Bun. Masya Allah tasin, terus baca Al-Quran. Tam diambil aja Tam. Yang apa ibu-ibu yang mau ikut kelas tasin kita tampung, nanti kita jadikan guru. Nah, kita ini menjadi wasilah bagaimana teman-teman biar terupgrade untuk melakukan amal-amal soleh ya. Ya, kita jadikan gurunya. Ada Anggi kok. Buka kelas tasin, Anggi ngajar gitu. Nanti Umi apain? Sudah ya? Nah, baik. Tadi ibu menyebutnya itu dengan ketawa-tawa gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati itu pasti menusuk gitu. Benar nggak akhwat? Astagfirullahaladzim gitu kan. Rasanya malu gitu ya. Sebenarnya lebih dari satu sih termasuk Umi pribadi gitu. Coba saya minta satu aja dulu. Yang paling parah berarti tadi. Nah ya. Akhwatifillah. Nah, selamat menanam. Orang kalau mau tanahnya nanti subur, pasti sebelum menanam dia sudah menggemburkan tanah tersebut. Maka kedatangan kita di Musas ini untuk menggemburkan tanah-tanah sebelum kita menanam. Ya, ibu-ibu yang cinta Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kuduah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ummahati fillah rahimakumullah, pada hari ini kita akan coba mengkaji di bab fikih mandi. Ya. Bersabar dengan fikih ya Bu ya. Walaupun kayaknya ini mandi ini sepele, tapi saya yakin nanti ketika disampaikan fikihnya banyak cara-cara mandi kita yang salah. Nah, saya nggak bilang salah lah, tidak sempurna. Termasuk saya pribadi, bibi yang dicinta Allah. Nah ya. Ummahat, kalau berbicara masalah mandi, ya, apa arti dari mandi tersebut? Ya, kalau kita berbicara masalah mandi wajib dengan mandi sunnah itu nggak sama. Kalau mandi sunnah itu berarti kalau kita mandi itu jadi pahala. Kalau mandi wajib berarti hukumnya wajib. Jadi kalau mandi wajib itu ibu definisinya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Ya. Berarti kalau meratakan air ke seluruh tubuh, kalau kita mandi wajib semua tubuh harus kena. Ini pahami bahasa saya. Termasuk lipatan-lipatan anggota tubuh kita. Mana yang lipatan Bu? Nih, ketiak, kadang kita mandi gini-gini aja. Nah, misalnya. Nih, lipatan gak sih? Nah, rambut buka nggak? Buka ya. Kalau yang nggak dibuka zofair tuh memang ada fikihnya, itu bagi orang-orang yang rambutnya tuh memang susah sekali untuk disisir. Nah makanya salah satu orang Arab dia kalau mandi wajib itu zofairnya nggak dibuka, yang rambutnya hijau-hijau tuh akhwat. Makanya dia harus meratakan ke seluruh
kepalanya. Tapi kita Imam Syafi'i ya, dan punya rambut yang luar biasa, itu wajib dibuka zofairnya. Zofair itu artinya jalinan. Ibu nggak boleh mandi wajib itu dalam keadaan terjalin. Paham bahasa saya? Nah, buka. Pak Bu? Diikat pun enggak, geraikan dia. Karena harus mengalir ke seluruh tubuh. Tapi kalau di dalam sholat, nah ntar dulu nih. Sunnah hukumnya membuka jalinan dan ikat rambut. Pernah dengar nggak? Nah. Jadi kita kalau mau kalau bisa di rumah tuh sholat tuh nggak pakai ikat rambut. Nah saya pribadi kayak gitu Bu. Tapi kalau pergi ini, nah kayak mana mau ngelepas ikat rambutnya? Nah sudah ada lagi apa namanya itu anak dalam jilbabnya, ciputnya, gimana mau lepaskan rambutnya gitu. Tapi kalau di rumah usahakan ya ummahat. Udah alam bisawab. Akhwati fillah, kalau kita berbicara dengan mandi ini dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Nah. Yang pertama di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua Al-Baqarah 222. Dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, itu satu kan? Maka jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini mandi wajib. Al-Maidah ayat 6. Yang kedua Al-Baqarah 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah sesuatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ini untuk kaum laki-laki ya. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Cuman di dalam surah Al-Baqarahnya ini dia tidak tersurat ya. Tersirat di sini dengan bahasa mensucikan. Kalau di dalam surah Al-Maidah tadi ada kalimat wangsil, mandi gitu ya. Nah, ini dalil. Berarti dalilnya itu bukan, kalau kita dulu kan taunya tuh ngapain kita mandi. Dan gitu. Itu kan ajaran-ajaran orang tua kita kan akhwat. Apalagi sekarang di pernikahan itu ada screeningnya gitu. Kan di situ diajarkan kalau kita junub itu kita mandi, kalau kita begini kita mandi gitu kan ya. Nah tapi dengan kita kaji fikih ini kita tahu dalilnya itu ternyata Al-Quran di dalam surah Al-Maidah dan Al-Baqarah. Baik, kemudian akhwati fillah kita akan kaji terlebih dahulu perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Nah, baik, kita coba ya. Jadi mana yang mandi wajib itu? Nah, yang pertama ummahat, ya. Mandi menjadi wajib disebabkan adanya 5 perkara. Berarti 5 perkara yang mewajibkan kita mandi wajib. Oke? Yang pertama, akhwati fillah, keluar mani disertai dengan syahwat. Keluar mani disertai dengan syahwat. Baik pada waktu tidur maupun ketika bangun. Laki-laki maupun wanita. Ini merupakan pendapat keseluruhan para ulama. Berarti ulama berpendapat. Berarti jumhur, semua ulama bersepakat. Rasulullah SAW bersabda, air mani itu mewajibkan mandi. Bu, paham ya Bu? Tapi kemarin kita sudah kaji mazi. Apa mazi? Buka lagi catatannya. Kok ketawa Bu Sri? Apa definisinya? Kalau mazi itu nggak sama dengan mani ya. Nah,
Kalau mazi wajib mandi enggak? Enggak. Tapi dia najis. Nah. Coba definisinya ulang lagi. Wadi, mazi, mani. Ayo, yang bisa mendefinisikan ini 3 cairan Betty. Oke, Bu Daima silakan. Oke. Najis. Iya. Bersumbu ya. Nah, dan wadi ini mazi ini paling banyak tuh perempuan, ya. Nah. Oke, makasih Bu Daima. Mandi nggak usah diterangin Bu, udah tahu. Nah ya, teman-temannya dicinta Allah. Nah. Berarti di sini apa Bu? Mandi ya, wajib mandi. Benar-benar cinta Allah. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu tentang masalah kebenaran. Wajibkah perempuan itu mandi apabila dia bermimpi? Nah, Nabi Muhammad menjawab, iya, jika ia melihat air. Paham ya Bu? Kalau perempuan tuh jarang mimpi nih, yang sering itu laki-laki. Nah, tapi kalau ada ibu lihat air, berarti wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Paham Bu sampai sini? Oke. Saya lanjut yang kedua. Di sini dia terangkan dengan itu detail. Saya nggak usah terangkan ini, nanti ada pertanyaan nanti saya jawab sesuai aja. Oke. Yang kedua, ibu-ibu yang dicinta Allah, yang mewajibkan kita mandi adalah apabila ya, haid dan nifas jika sudah berhenti. Nah, ini tahu ya. Haid dan nifas jika sudah berhenti. Nah, ini tadi dalilnya itu surah Al-Baqarah 222 tadi. Ya, ubahan. Sudah paham? Ini gak saya terangkan gak apa-apa ya Bu, karena ibu udah tahu nih kan. Oke. Kemudian yang ketiga, apabila hubungan kelamin. Saya mohon maaf Ibu, paham hubungan kelamin? Kalaupun gak keluar, kalau sudah bersatu wajib mandi. Aku tak keluar doh, bisa. Aku tak puas doh, gitu misalnya. Tetap harus mandi. Nah, maaf ya Bun. Nah, ini nggak saya terangkan Bu. Kita sama-sama tahu. Nah, sudah berapa Bu? 3. Yang keempat, ya, ketika dia meninggal dunia. Ini yang wajib mandi. Nanti saya terangkan juga mandi sunnah. Nah, meninggal dunia itu wajib mandi. Kecuali siapa yang nggak wajib mandi? Orang yang mati syahid itu nggak dimandikan Bu, dikafankan dengan darah-darahnya. Kalau orang kecelakaan tuh biasanya tetap dimandikan. Ya, akhwati fillah. Yang kelima, 5 lagi kan? Ya. Orang kafir jika sudah masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ada mu'alaf, kan, dia masuk Islam. Ya, kemudian habis dia tuh bersyahadat, suruh mandi wajib. Mandi wajib. Di sini nggak ada mandi taubat Bu. Wajib nggak sah mandi taubat. Ini berbeda pendapat ya di kalangan ulama. Kita adanya mandinya itu sesuai dengan lurus syariat aja di sini. Pokoknya 5 hal ini ibu wajib mandi. Oke, kita simpulkan dulu Bu dengan 5 poin ini. Silakan satu orang mengulang kembali karena saya takut ibu, karena ini fikih. Saya takut ibu salah catat. Oke, ada yang bisa Bu? 5 poin yang mewajibkan kita mandi wajib. Bunda malu ya Kakak. Oke.
Saya senang kalau berebut menjawab pertanyaan saya tuh, Bu. Masya Allah. Iya. Yang pertama, mandi wajib adalah syarat. Satu, keluar mandi disertai oleh syahwat laki-laki dan perempuan, wajib mandi. Oke. Laki-laki dan perempuan tuh baik laki-laki, baik perempuan. Ya, oke. Kedua, apabila haid dan nifas jika sudah berhenti. Ketiga, apabila berhubungan kelamin mandi wajib. Ya. Yang keempat, ketika meninggal dunia mandi wajib. 5, orang kafir jika masuk Islam mandi wajib. Wajib, mandi wajib, wajib mandi ya. Bukan mandi wajib dia. Wajib mandi. Ini yang jujurnya wajib mandi, bukan mandi wajib ya, Bu. Paham gitu ya, Bu? Masya Allah. Kalau belajar fikih itu nggak boleh tegang-tegang. Stres kita dengan hukum nih. Nah, oke. Sekarang mandi yang disunahkan. Tadi mandi yang diwajibkan. Sekarang mandi yang disunahkan. Biar nanti ketika kita ada aktivitas ini kita mandi gitu loh. Nah, karena hukumnya sunnah. Nah. Yang pertama, mandi pada hari Jumat, terkhusus untuk laki-laki. Nah, kita kalau punya suami, Bu, kalau hari Jumat itu ya, kalau suami kita belum tahu, kita tunjukkan, Pak, niatkan untuk mandi Jumat ya, Pak, karena sunnah. Kan seharusnya ini mandi Jumat ini memang mandi yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia hendak pergi sholat Jumat. Tapi kan suami kita di kantor, Bu, gitu kan, lagi kerja. Makanya dia boleh mandi pagi itu dengan meniatkan untuk mandi sunnah. Gitu. Paham bahasa saya? Tapi kalau pagi Jumat itu dia sudah mandi wajib, itu sudah menggugurkan mandi sunnahnya. Paham? Atau 2 kali lo mandi. Ini mandi wajib nih mah. Nah sekarang Papa mandi sunnahnya lagi. Nah, ya saya terangkan nanti Ibu salah kaprah, Bu. Include dia semuanya. Ini ada beberapa hadis ya, banyak sekali Ibu ya. Nah, tidak usah kita bacakan karena kita sudah sama tahu. Kecuali kita nggak tahu, nanti kita bacakan. Lanjut yang kedua, mandi pada 2 hari raya. Berarti hari raya apa? Berarti kalau Ibu mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, pastikan Ibu mandinya mandi besar. Berarti keramas. Namanya mandi sunnah. Nah, jadi Ibu yang lebaran nggak keramas lah, Bu. Nah, dia mandinya sempurna. Nanti kita tunjukkan cara mandi sunnahnya. Kan sering aja kita kan kadang-kadang pakai harum-harum tuh berbeda pendapat tuh, Bu. Ya, benar-benar cinta Allah. Nah, ya. Jadi kalau mandi 2 hari raya itu kalau bisa tuh ada. Kan kita memang sudah mandi juga kan gitu kan. Cuman kalau kita berniatkan di dalam hati, kita terbesit gitu. Ini mandi hari raya gitu. Ya. Maka itu mandinya seperti mandi wajib. Cuman status hukumnya sunnah. Oke, Bu? Nah, ya. Yang ketiga, nah ini banyak pertanyaan nih di masyarakat ya. Seseorang yang memandikan mayat. Nah, saya sering ditanya di fikihnya. Zah, Ibu kan masuk dalam kelompok ini ya fardu kifayah. Benar nggak sih Zah, orang yang habis menyelesaikan fardu kifayah itu mandikan mayat kemudian dia harus mandi? Lebih baik memang iya. Karena hukumnya Nah, mandinya sebelum memandikan mayat atau setelah memandikan mayat? Mulai ragu Ibu jawabnya kan? Setelah atau sebelum? Sepakat tuh bahasanya. Nanti saya takut Ibu sebelum pula Ibu mandi. Karena memandikan mayat mandi dulu, gitu kan? Nah, kalau fikih itu harus jelas deh bahasanya, Bu. Dia disunahkan setelah, ya, Ibu beri contoh. Kita bacakan hadisnya yuk, karena ini jarang-jarang tahu kan? Nah, ya.
Menurut sebagian besar ulama, seseorang yang telah memandikan mayat, setelah memandikan mayat, ya, disunahkan supaya dia mandi. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Ya. Dan barang siapa yang menggotongnya, hendaklah dia berwudu. Nah, berarti paham? Mayatnya perempuan, gitu ya. Saya mandikan, berarti habis saya memandikan mayat tersebut, saya pulang ke rumah, saya mandi sunnah. Oke ya akhwat. Kemudian mayat ini digotong kerandanya menuju kuburan. Maka bapak-bapak, kan yang menggotongkan pasti bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak yang menggotong mayat ini sunnah untuk berwudu. Oke, paham ya sampai sini fikihnya akhwat? Nah, berwudu. Setelah dia menggotong, setelah dia memandikan, ya kan harus dijelaskan, kalau nggak ibu ragu kan? Nah, belum sebelum gotong, menggotong mayat, wudhu dulu, gitu kan? Kan secara otomatis kalau kita menggotong mayat itu bunda, insya Allah dalam keadaan berwudhu. Kenapa? Karena kita habis sholat kan. Tapi belum tentu juga, tidak semua orang yang sholat itu yang menggotong mayatnya, kayak gitu. Ada orang yang nggak ikut sholat, dia dapat tugas untuk menggotong. Maka ini sunnah setelah dia menggendong atau menggotong mayat tersebut. Oke akhwat, keberapa lagi? 4. Sunnah untuk mandi ihram. Ini udah gak saya terangkan, ibu udah paham ya. Kita mau ihram, mandi sunnah dulu. Nah. Menurut jumhur ulama, seseorang yang hendak mengerjakan haji dan umroh disunnahkan mandi. Ini sudah paham kan? Ibu disuruh travel kan, sebelum ibu pasang ihram, kita diberhentikan dulu di masjid, suruh mandi. Nah, pasang niat ihram, ya oke, saya nggak terangkan lagi. Insya Allah yang belum sampai ke tanah haram akan segera disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Mahat. Ya, tidak kenal banyak uang, tidak kenal kita orang yang pas-pasan kayak kita. Insya Allah kalau sudah panggilan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman pesan saya terus jiddiyah dan terlalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya cita-cita untuk sampai ke Masjidil Haram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang kelima, mandi ketika hendak masuk ke kota Mekah. Nah, ini juga kadang-kadang travel ngajak kita mandi nih, Bu. Ya mandi ya, Bu, kita mau masuk kota Mekah. Nah, seseorang yang hendak memasuki kota Mekah disunnahkan agar ia mandi terlebih dahulu. Ini berdasarkan dari riwayat Ibnu Umar. Ia tidak memasuki kota Mekah kecuali bermalam di Zittua terlebih dahulu hingga waktu pagi. Setelah itu barulah dia masuk ke kota Mekah pada siang hari. Ia menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi kalau tertinggal ini nggak masalah, umrohnya nggak batal. Kadang-kadang kita nggak sempat kan, Bu, untuk mandi sunnah ketika ingin masuk ke kota Mekah. Oke. Yang keenam, ketika hendak wukuf di Arafah. Ini teman-teman yang sudah pergi haji pasti paham. Ya. Nah, seseorang yang wukuf di padang Arafah pada saat menunaikan ibadah haji disunnahkan pula mandi. Ini berdasarkan riwayat Malik dan dari Nafi' Abdullah bin Umar yang senantiasa mandi ihram sewaktu hendak melakukan ihram, ketika hendak memasuki kota Mekah dan ketika hendak wukuf di Arafah, yakni pada waktu sore. Nah, ketika kita wukuf tuh ya, sore. Baik, akhwati fillah. Nah, sudah sampai sini akhwat? Ini sunnah-sunnahnya mandi. Ya, yang kita disunnahkan untuk mandi. Tadi diwajibkannya untuk mandi. Oke, 6 poin. Silakan disimpulkan dulu, Bu. 1. Mandi pagi hari Jumat. 2. Mandi di 2 hari raya. Yang ketiga, setelah saat memandikan mayat. Terus mandi ihram. Yang kelima, mandi ketika masuk kota Mekah.
Yang keenam, oke, barakallahu fiik. Sekarang baru kita masuk cara-cara mandi ya. Ibu Allah. Atau kita kaji dulu Bu, beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi. Saya kaji ini dulu ya sebelum caranya ya. Kan ada masalah dulu yang kita mandi. Kalau kita kayak gini kayak mana Zah? Kalau kita mandi udah mandi kemudian keluar lagi kayak mana Zah? Nah itu ya. Kita kaji dulu fikihnya Bu ya. Nanti baru caranya habis ini. Kenapa Bu? Yang pertama dengarkan saya Bu. Ini nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Kalau mau catat panjang. Nanti ibu simpulkan saja. Ya. Seseorang dia cukup mandi 1 kali saja karena haid dan junub. Ntar dulu jangan diselangi apalah nih maksudnya. Ya. Atau mandi Jumat dan hari raya. Atau mandi junub dan Jumat. Saya sudah sampaikan di awal tadi ya Bu. Nah, dengan syarat ia meniatkan semua itu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, setiap umat manusia akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkannya. Maka kalau ibu mau menggabungkan misalnya mandi Jumat, kebetulan hari raya itu hari Jumat, kan gitu. Nah gitu kan. Jadi bapak-bapak tuh niat mandinya berarti apa? Niatkan saja mandi hari raya dan mandi Jumat. Pokoknya udah ada niat. Nah, kalau dia sudahlah junub malam hari raya, hari Jumat, ya sudah mandinya sekali aja. Komplit. La haula wala quwwata illa billah. Jadi makanya ini menjadi hati-hati Bu. Contoh, ada mayat meninggal dunia, ya kan? Kemudian dia bersih dari haidnya, padahal belum sempat mandi nih, sakarat gitu Bu. Habis itu meninggal dia. Ibu mandikan mayat itu 2 kali. Sekali aja perjuangan kita bolak-balik kan ya Bu. Sekali, cuma nanti yang memandikannya tahu ini meniatkan azal ghusli ini untuk suaminya bilang dia sebenarnya udah habis haid, cuma belum sempat mandi karena sakit dan sebagainya. Gitu aja. Jadi mandi itu cukup sekali. Nah, itu udah paham ya Bu? Boleh. Kok ketawa-ketawa Ibu? Ya itu perlunya kajian fikih gitu ya Bunda. Nah. Yang kedua, tapi yang kedua nih nggak usah ngambil fikihnya ya. Cuma saya bacakan aja. Karena kan ini fikih yang kalau fikih sunnah ini kan banyaknya memang mazhabnya Syafi'i Ibu. Cuman kalau ngambil ini Ibu terlalu mudah nanti. Cuman kalau ada yang melakukan ini Ibu harus lapang. Ya. Yang kedua, bila seseorang mandi junub dan belum berwudu, ya, maka dengan mandi itu berarti dia telah berwudu. Ini Dele pernah dengar nggak sih? Ada orang kalau mandi itu dia nggak wudu lagi. Nah. Karena kan mandi itu sudah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Cuman saya perhatikan Ibu, saya ingatkan Ibu jangan ngambil fikih ini ya. Ini mudah kali dia. Mungkin ini bisa kita lakukan ketika hal darurat. Ini tetap kita, contoh Ibu udah mulai kemarau, sedang junub. Kalau air tuh sikit, cuman pas-pas saja untuk mandi. Ambillah. Jangan bilang nggak boleh. Ini hadisnya jelas, hadis Aisyah. Cuman kita nggak usah ambil ini. Makanya nanti kan saya akan tunjukkan cara-cara mandi tadi. Kapan berwuduknya. Kan gitu kan ya. Ummahati fillah. Ini bisa kita ambil fikihnya kalau darurat. Nah, ya. Bisa dipahami Bu. Karena banyak ibu-ibu jamaah yang bertanya dengan saya seperti itu. Saya kalau udah mandi itu Zah, saya nggak wuduk lagi. Oh dia ngambil fikih ini. Boleh nggak Zah? Saya tetap katakan boleh. Karena nggak ada fikih yang mengatakan nggak boleh. Cuman kita mau dapat sunnahnya. Nah, wuduk lagi. Nah, bisa dipahami Bu? Ya kalau belajar fikih ini Ibu, satu pesan saya, Ibu harus berlapang hati dengan yang disampaikan di dalam kitab. Karena yang Ibu lakukan itu kan sepengetahuan Ibu. Nah,
Tapi dengan bertambahnya ilmu gitu. Bukan saya menyuruh ibu merubah dari apa yang sudah ibu lakukan kalau itu sudah yang terbaik. Hanya untuk sebagai ilmu dan menjadi lapang dengan perbedaan yang ada di antara kita. Paham Bu? Kayak nanti ini kita mau kaji fikih wudhu. Ketika orang wudhunya berbeda dengan kita jadi lapang. Iya nggak sih? Kayak kepala tuh kalau kita di mall macam-macam kan? Ada yang cuma gitu aja. Ada yang gini. Ada yang semuanya dibasahkannya. Iya kan? Kita yang biasa cuman segini, tengok orang yang basah seluruh kepala, kok gitu dia wudhunya tuh. Padahal awaknya enggak tahu. Tapi ketika kita sudah tahu nih kita jadi lapang udah. Tapi jangan pula dicoba-coba yang tak biasa. Ya udah ibu yang sudah terbiasa, selama itu tidak bertentangan dengan fikih, insya Allah lanjutkan. Itu aja nasihat saya. Kenapa Bu? Tapi yang saya takutkan ini tadi nanti kalau ibu belajar fikih, ibu akan ngambil yang termurah yang ada di dalam fikih. Boleh kok. Nah itu yang nggak boleh tuh. Ya, Wahan. Ada Bu ya? Yang ketiga, orang junub dan perempuan haid dibolehkan menggunting rambut, memotong kuku, ya, dan pergi ke pasar dan lain-lainnya. Nah, tanpa ada hukum makruh sedikit pun. Nah, nggak usah tanya-tanya lagi ya Bu. Haid boleh potong kuku haid boleh potong rambut. Cuman pengajaran orang tua kita meskipun tidak ada fikihnya, tapi itu kira-kira baik nggak sih Bu? Baik. Kenapa ibu kalau haid itu potong kuku, itu pasti karena dia tidak tertib di dalam potong kuku. Makanya haid itu kuku ibu panjang. Kalau ibu komitmen motongnya setiap hari Jumat, coba haid pun kita panjang nggak kuku kita? Enggak, dari Jumat ke Jumat paling 3 hari aja lebihnya tuh. Tapi kalau orang yang dia tidak komitmen, jangan marah ibu sama saya. Kapan potong kuku? Bilo panjang. Nah, itulah dia. Nah gitu ya. Kenapa orang tua kita bilang, kalau haid misalnya gitu kan belum mandi, habis junub nggak boleh nyapu, nggak diterima oleh bumi, kan gitu Bu? Iya kan? Kok bilang iya ibu? Memang iya, orang tua kita dulu bilang kayak gitu kan? Bagus sebenarnya. Kenapa? Supaya kita mempercepat mandi wajib. Sehingga ketika kita junub tuh kan kayaknya kotor gitu ya akhwat gitu. Cepat. Jadi besok Ramadan kayak mana? Kalau ibu junub sahur dulu atau mandi dulu atau masak dulu? Mudes? Apa ibu? Mandi dulu? Ibu masak dulu atau makan dulu? Oh ya mandi dulu mantap itu. Tak iya. Tapi kalau makan dulu baru mandi boleh? Ini fikihnya. Tapi jangan mempermudah ya Bu ya. Cuman kita yang punya anak kecil nih, kalau mandi jam-jam 3 subuh tuh masalah. Nanti kalau kita sahur tuh ditanyanya kita. Anak saya termasuk tuh menanya, Umi kok mandinya sebelum sahur? Kok basah-basah? Apalah yang mau dijawab nih? Iya nak, panas sekali tadi. Daripada hidup lah Bu. Kok ketawa ya Bu? Nah enak kalau guru fikihnya perempuan ya. Jadi bebas bertanya ya, ibu beri cinta Allah. Oke, situ dulu ya. Itu kan kelainan-kelainan dalam bab mandi ya. Nah, ibu beri cinta Allah. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang di depan umum, karena hukum membuka aurat adalah haram. Nah, itu udah jelas tuh. Sekarang di kamar mandi pun kalau bisa Bu, adalah sikit-sikit tinggal loh.
karena malaikat itu kan bersama kita. Tapi kalau bisa kan ada juga ulama yang mengatakan dengan kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dia tidak nampak kita. Tapi kalau bisa itu hati-hati. Nah, itu aja. Ya. Batasan aurat. Sedikit saya singgung. Ya. Sekarang pertanyaan saya untuk ibu, apa batasan aurat perempuan sama perempuan sesama kita muslim ini? Kan dia ada mughallazah, ada mukhaffafah, ada apa tuh aurat yang tidak bisa ditoleransi, ada aurat yang bisa ditoleransi. Nah, nanti kapan-kapan kita kaji menurut 4 mazhab ya, nggak sekarang, mandi dulu. Nah, itu Bu, makanya saya tidak mengizinkan ibu masuk kamar mandi itu berdua dengan bestinya. Nah, saking bestinya berdua wak, barang wak samunyo, kan? Jadi aurat nih dari sini, aurat beratnya nih perempuan itu Bu, dari pusar sampai lutut nih aurat nih. Nih. Berarti ini aurat. Makanya nggak boleh. Nah, kalau nggak darurat jangan. Ya, ibu cinta Allah. Itu mughalazahnya, mukhaffafah nanti ada. Ya. Nanti insya Allah kita kaji. Kita akan lanjutkan Bunda, cara mandi. Yang pertama ibu-ibu yang dicinta Allah, rukunnya dulu kita kaji. Rukun dari mandi, berarti kalau kita tidak mengamalkan ini mandi ibu nggak sah. Ya, kalau rukun itu kan tersebabnya amal itu jadi gugur kan gitu ya. Apabila ini tidak kita lakukan rukun ini berarti mandi kita tidak sah. Yang pertama ibu, rukun tuh nggak banyak, yang banyak itu sunnahnya Bu. Yang pertama adalah niat. Niat ini nggak saya terangkan lagi Bu, udah kita terangkan di bab awal ya, innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa. Tapi kalau ibu masih pakai nawaitul ghusla, apa lagi? Kalau nggak hafal berarti ibu nggak biasa baca niat berarti. Gitu aja kan? Oh bahasa Indonesia. Baiklah Bunda. Ya. Oke ya, ibu yang dicinta Allah. Yang kedua, membasuh seluruh anggota tubuh kita. Ini aja dia rukunnya. Makanya kita perhatikan tuh kalau mandi wajib itu yang kita sering lalai itu lipatan-lipatan Bu. Itu yang harus kita pahami. Nah, ya, ummati fillah. Yang kedua, baru kita kaji sunnah-sunnahnya, sekalian saya bahas tata cara mandinya. Satu paket aja ya. Satu paket aja dia. Inilah cara mandi yang baik. Nah, gitu aja langsung. Ya. Mana dia? Yang pertama ibu-ibu yang dicinta Allah, masuk kamar mandi udah tahu Bu, menggunakan kaki kiri. Biasakan pakai adab. Karena adab itu menjadi sempurnanya sebuah amal. Ya. Kaki kiri baca doa. Nah, baca doanya setelah sampai kamar mandi apa ketika mau masuk? Nah, mau masuk itu ya ketika kaki kiri melangkah ibu baca. Nah kemudian yang kedua membaca niat. Nah, berarti kalau ibu masih membaca niat mandi ini, kalau bahasa Arab kalau udah masuk kamar mandi ibu cukup baca di dalam hati. Paham bahasa saya Bu? Nah baca di niat dalam hati. Oke. Yang kedua, berapa lagi? 3. Nah, saya ini apa yang keluar aja Bu. Ibu kasih nomor masing-masing ya. Nah, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Ini sering kita tinggalkan nih. Oke. Berarti apa? Masuk kamar mandi yang pertama kali ambil air, basuh ini. Nah. Nanti sabun tuh nomor sekian. Sabun tuh nomor sekian. Nah,
Ya, ibu bani cinta Allah. Ini saya sudah catat di sini kemarin dari fikih mazhabul arba'ah biar lebih lengkap daripada fikih sunnah. Yang kedua, kok kedua lagi sih? Terserah ibu lah nomornya. Membersihkan bagian tubuh yang kotor. Ntar dulu ya. Contoh, kalau kita itu junub, kan memang sunnahnya itu sebelum tidur tuh wudhu lagi, Bu. Itu pun jarang kita lakukan sih. Biasanya langsung tidur. Ya kan? Sunnahnya tuh abis itu ke kamar mandi, abis itu bersih yang kotor, berwudhu, baru tidur. Tapi tetap juga disunahkan ketika kita mandi, setelah kita mencuci tangan ini, Bu, bersihkan yang kotor-kotor. Paham? Dah. Lanjut. Setelah membersihkan yang kotor-kotor, ya, baru kita berwudu. Berwudu. Sudah, Bu? Nah. Jadi memang berwudu itu disunahkan di dalam mandi. Ada orang yang kadang-kadang dia wudunya di akhir. Kadang-kadang ada wudunya di awal. Kadang-kadang ada wudunya mantap tuh. Banyak-banyak aja lah wudu. Nggak ada masalah gitu ya, benar-benar cinta Allah. Yang ke-6, mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Saya belum bilang pakai sabun ya. Nah, mengguyur kepala sebanyak 3 kali, guyur kepala. Kalau kepala ini nggak berlaku, Bu, kanan kiri. Nggak mungkin pula kepala itu Ibu bagi 2. Pas kanannya, kirinya. Nah, saya jelaskan. Maka kepala itu diguyur secara sempurna. Nah, sudah, Bun? Nah, barulah itu kita mengguyurkan ya badan sebelah kanan kita ya 3 kali. Jadi yang bisa dibagi itu dari sini. 3 kali, Bunda. 3 kali. 3 kali kiri. Nah, sudah, Bu? Nah. Kemudian alirkan lagi ke seluruh tubuh. Tadi kanan kiri. Sekarang alirkan ke seluruh tubuh. Baru Ibu menggunakan sabun. Nggak langsung saya udah gunakan sabun gitu. Nah. 3 kali langsung sabun. Sekarang, jadi alirkan dulu air itu ke seluruh tubuh kita. Baru kita cuci dengan sabun, sampo. Nah, itu udah ngerti lah ya, Bunda. Kemudian menggosok-gosok tubuh. Islam ini kalau masalah kebersihan luar biasa, Bunda. Gosok tubuh. Gosok tuh, paham lah ya, Bunda? Nah. Kalau bisa itu memang profesionalkan di mandi wajib dibandingkan mandi biasa. Kalau mandi biasa tuh kita kadang-kadang 5 menit, berapa menit selesai. Nah. Kalau wajib itu harus profesional. Perhatikan betul ya. Ummahati fillah rahimakumullah. Lanjut, Ibu, menyela-nyela rambut dan jenggot. Ini bagi laki-laki yang punya jenggot. Rambut ini Ibu semuanya berlaku. Tetap digosok-gosok. Kan pakai basahan, Bun. Kalau Ibu mandi di sungai, Ibu yang dicinta Allah, usahakan kalau berenang, kalau misalnya kita junub nih mau mandi di sungai, yang pertama zofairnya buka. Kalau kita mandi di sungai itu kan buka ya zofairnya, ikatan rambut. Kemudian kan kita pakai jilbab. Saya kalau misalnya menyabuni berenang itu, usahakan Ibu jilbab itu diginikan ya. Kemudian tetap kita gosok-gosok gitu loh. Gak ada masalah, Bun. Nah, kalau Ibu mau gosok-gosok kan Ibu mandinya pakai basahan.
Buka sikit basah tuh gini-gini kan. Buka lagi sikit gini-gini kan. Bisa insya Allah. Nah. Itu yang bahayanya kan terjadinya di mandi wajib. Kalau mandi sunnah boleh nggak ibu? Nggak ada pengaruhnya kalau mandi sunnah mau balak-balak kayak ibu mandi terserah ibu lah. Gitu kan. Mau balak-balak ngerti bu? Yang sini basah, yang sini nggak basah gitu kan. Itu nggak masalah, namanya mandi biasa kan, mandi sunnah biasa. Tapi yang bahayanya ini ketika kita mandi yang wajib tadi gitu. Karena dia termasuk rukun. Gitu. Paham ya bunda? Jadi kalau di sungai pun tetap kita gosok. Makanya orang-orang mandi di sungai tuh dulu di zaman-zaman dulu tuh makanya pakai batu. Mereka tuh suka kali tuh gosok-gosok pakai batu. Tetap digosok gitu ya. Benar-benar dicinta Allah. Nah. Ya, rambut apa saja bu yang ada ketiak rambutnya pun, rambut ketiaknya pun tetap digosok. Rambut kemaluannya pun tetap harus dibersihkan. Islam itu luar biasa bunda. Nah. Sudah bu? Selesai kan mandinya? Berarti itu mandi sunnah sama mandi biasa itu letaknya di niatnya aja tuh ya? Iya, niatnya. Caranya sama. Cuman mengguyurkan seluruh tubuh itu tidak menjadi syarat bagi dia karena dia mandi sunnah. Kayak gitu. Tapi mengguyurkan ke seluruh tubuh sampai lipat-lipatan itu kita harus perhatikan ketika kita mandi wajib gitu loh. Karena dia rukun. Ya. Tapi jangan pula ibu menang-menang mandinya tak mandi wajib, nggak digosok. Kan itu maksud saya. Karena hal yang kita agak kita apakan itu lebih dimaafkan gitu. Kalau wajib nggak bisa bu, nggak sah mandi kita kan gitu bahasa kasarnya. Nggak sah mandi kita. Gitu. Sudah itu saja, selesai kan? Dan tidak boros menggunakan air. Itu pasti bu. Tidak boros dalam menggunakan air. Itu harus kita perhatikan betul tuh. Nah. Karena ini termasuk adabnya. Sudah. Kalau sudah sempurna silahkan kalau ibu mau berwudu lagi. Cuman saya ingatkan bu sebaiknya. Kalau ibu mau wudu yang kedua, saya lebih menyarankan tidak berwudu di dalam kamar mandi. Apalagi kamar mandinya ada kloset. Karena hukum wudu di kamar mandi yang ada kloset hukumnya makruh. Zah rumah saya satu itulah kamar mandi, kloset di situ, kamar mandi di situ, agas lah bu. Karena keadaan sah. Makanya kalau bisa kita dengan rumah kita yang kapasitasnya itu pas-pasan, kalau bisa ibu buat keran satu di luar. Menjadi sempurna dia. Kalau memungkinkan. Tuh ya, Mahat. Sudah sampai sini dulu bu, 10:30. Ibu nggak terasa bu, saya terasa. Air minum saya nggak ada lagi di depan bu. Nggak, saya guru aja. Kenapa Wi? Siapa yang nanya tuh? Nggak nampak Umi. Oh bukan Dwi. Oh Bu Lisna. Mau tanya bu? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab, makanya kebetulan memang tema kita mandi wajib, jadi mohon satu pertanyaan. Iya, kalau saya tahu. Beliau itu halangan, cuma mungkin halangannya ini beliau ragu menentukan batas selesai halangannya gitu kan. Biasanya halangannya misalnya sampai hari ke-9 ke-4 itu sampai hari ke-5 ke-6 itu nggak ada. Memang hari ke-7 sama ke-8 itu Datang lagi. Saya itu apakah kita menentukan selesainya itu harus kita korek pakai tisu atau memang kita tunggu keluar alami aja gitu kan? Iya. Nah, mungkin itu pertanyaannya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kemarin udah kita kaji di bab haid ya. Atau itu Bu Lisna nggak datang Bu Lisna? Ya, kita ulang sedikit.
Jadi apabila kalau perempuan itu dia punya masa standar haid, dia kan ada 3 kemarin Bu, keadaan wanita dalam berhaid. Yang pertama, wanita yang baru datang haid. Yang kedua, wanita yang punya masa standar haid. Yang ketiga, wanita yang tidak punya standar haid. Apa maksudnya Niza? Perempuan yang punya standar haid dengan perempuan yang nggak punya standar haid. Tapi kalau perempuan yang baru datang haid, nah kita coba kaji dulu sebentar. Perempuan yang baru datang haid berarti anak kita yang baru datang haid, berarti haidnya itu paling cepat. Berapa kemarin saya bilang Bu? Alhamdulillah lupa. 1 hari 1 malam, kita bilang fikihnya kemarin kan 24 jam. Itu Bu Lisna paling cepat. Paling lambat? Tidak apa-apa lah Ibu tambah 1 hari. Ya ada fikih mengatakan 14, ada yang mengatakan 15 ya. Kalau saya lebih setuju dengan 14 Bu, karena riwayatnya lebih sahih ya, 14. Oke. Terus perempuan yang punya standar haid. Nah, ini dia yang dikatakan Bu Lisna tadi, ternyata temannya punya standar haid. Zah, biasanya saya tuh haid itu cuma 5 hari loh. Sudah berapa bulan saya lihat siklus saya seperti itu. Maka wanita ini boleh memasang standar haidnya itu 5 hari. Tapi kalau di atas 5 hari itu masih ada flek-flek, silahkan mandi. Karena hadis Ummu Atiyah, perempuan yang punya standar haid, kalau dia haidnya itu keluar di hari di atas kebiasaannya, tidak dihitung haid. Berarti ambil hari yang kelima, udah habis nih Bu Lisna. Memang kita itu standarnya biasanya 5 hari, mandi. Habis mandi keluar lagi. Insya Allah itu tidak dikatakan haid. Tapi nomor 2 ini sulit pakai rumus ini. Kalau kita hormonnya nggak bagus. Tapi kalau ibu bisa standar kayak gini, berarti hari kelima itu mandi aja, nggak perlu dikorek dia. Karena ibu sudah masa kebiasaan haid. Tapi yang payah ini yang nomor 3 kayak kita nih. Perempuan yang tidak punya masa standar haid. Kadang 7 hari, kadang 9 hari, kadang 10 hari. Maka apabila dia habis ke hari ke-7, ibu nggak mesti, saran saya nggak mesti tunggu sampai hari ke-9. Karena haid ibu nggak tentu arah gitu. Maka di hari ke-7 itu Bu Lisna kita tunggu sebentar. Coba memang dikorek dengan mandilun dalam fikih. Kain putih atau kapas atau tisu, kalau sudah bersih segera mandi. Itu nasihat saya untuk ibu. Mandi tadi di hari keberapa Bu? Ke-7. 8 nggak masalah, 9 nggak masalah, 10 nggak masalah, ke-11 datang lagi. Maka ulama berpendapat ini adalah haid. Karena masih hari ke-11. 11 haid. 12 haid, 13 haid, 14 haid, mandi aja habis itu. Meskipun di hari 15-nya masih ada. Karena batas maksimal yang banyak ulama mengatakan itu 1 sampai 14 hari. Paham Bu Lisna? Nah, jadi sampaikan dengan kawan kayak gitu ya Bu ya. Kemudian bagi ibu-ibu yang sering haidnya 2 kali, jangan mudah-mudah ngatain. Saya tuh kalau haid sebulan 2 kali loh. Dengan bangganya pula gitu. Ada standar fikih kemarin masih ingat berapa batas masa suci ibu, dari suci ke haid itu berapa hari boleh lagi dikatakan haid. Contoh, saya haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Berarti tanggal 7 itu saya udah habis. Kapan saya boleh haid lagi? Berapa? 23 itu dari kesehatan Bu Daimah. Siklus kan 23 hari. Kalau dalam fikih 13 atau 14 hari. Berarti berapa? 7 tambah 13 berapa? 20 kan? Berarti kalau datang haid saya 20 kan masih bulan yang sama. Pahami bahasa saya Bu? Berarti saya haid di tanggal 20, maka itu dikatakan haid. Tapi kalau saya haid lagi di angka tanggal 15, itu bukan haid. Dihitung istihadah. Paham? Bu? Tapi rumus ini agak susah dipakai untuk kita yang pra-menopause.
inilah sulit nih pakai rumus fikih. Maka kalau ada keganjalan, ya tidak ada lagi rumus fikihnya, selagi datang kepada ahli kesehatan. Kalau dia bilang, oh bu, itu memang darah kotor, berarti ibu sholat aja. Tapi kalau dia bilang, itu darah haid ya bu ya, berarti insya Allah haid. Dia yang lebih berkapasitas ngerti dengan kesehatan. Nah, sampai sini dulu ya bu. Aku titipan nih, selipan dikit nih. Tadi pertanyaannya masih nyambung nih. Ya. Tentang haidnya 2 waktu 2 kali. Ya itu dia kan. Tapi rumusnya tadi udah kasih ya. Ya, cuma pertanyaannya ini beda nih. Ah. Misalnya dia haid hari ke-5-nya berhenti, hari ke-7 sama ke-8 dia datang lagi. Nah di antara hari yang kosong itu boleh nggak berhubungan suami? Masya Allah, sangat boleh. Yang penting udah berhenti dia mandi ibu, nggak keluar, mainlah. Nah. Tapi nanti tanggal 7, tanggal 8 itu kan masih dalam masa haid, nggak boleh main. Tapi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pun masih ada darahnya. Tanggal 15 kita boleh main. Walaupun dia ada darah. Karena kategorinya istihadah. Perempuan yang darahnya istihadah itu dia seperti wanita suci. Paham bahasa saya bu? Nggak paham pun nggak apa-apa lah. Ya gitu dia caranya, paham ya? Siklusnya. Iya bunda. Ini kalau nggak ditutup pertanyaan bu, saya nggak bangkit pamit ini bu. Kajian saya dipandang bunda. Ya sir. Oh ya. Ada darah bu? Tanggal-tanggal halangan gitu kan. Iya. Cuma nggak banyak. Ada yang saya tanya nih yang teman yang paham gitu, katanya nggak apa-apa untuk sholat dan itu penyakit bukan darah haid. Haid, masya Allah. Itu saya serahkan lagi bu, karena saya cuma bisa menyampaikan rumus fikih. Kalau rumus kesehatan saya kurang paham ya bunda. Tapi biasanya teman-teman yang diangkat rahim itu ada siklus, nggak ada siklus haid memang ya bu ya. Kadang-kadang masih ada dikit-dikit gitu, dikit aja. Dan enggak, dari ilmu kesehatannya itu paling banyak, apakah wanita yang diangkat rahimnya itu tidak ada siklus haid atau ada dalam ilmu kesehatan? Kalau dari dokter saya harus sempat bertanya sama dokter. Ya. Itu kan saya imunologinya kan masih ada. Ya. Cuma yang diangkat kan cuma apanya dia. Berarti haid. Berarti ada haid katanya kan bu? Kadang masih ada haid, kadang enggak. Ada yang setengah orang dapat haid, setengah orang enggak. Oh berarti rumusnya berarti bisa jadi orang yang diangkat rahim itu dia haid. Ya udah, rumusnya gimana ibu? Berarti ibu masih haid kan? Enggak kan saya kan sekali, kalau sudah sekali udah apa baru keluar gitu. Kalau apa enggak. Gitu. Nggak apa-apa bu, ambil standar haid aja, berarti 1 sampai 14 hari aja ibu ambil. Karena hormonnya nggak kayak dulu lagi kan soalnya kan. Berarti ibu boleh dikatakan haid dari 1 sampai 14 hari. Di atas itu berarti ibu sholat aja. Ya, tuh makanya saya nggak bisa jawab. Makanya kalau dokter itu bilang, bu itu darah penyakit. Kalau dia bilang penyakit, berarti ibu sholat aja. Ya bu ya. Tapi kalau yakinnya itu darah haid, enggak, gitu kan? Berarti ibu nggak sholat, gitu loh. 1 hari ya bu. Berarti kalau menurut saya kalau 1 hari itu gas aja lah sholat dah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian umahat. Semoga di bab mandi ini kita menjadi profesional. Ya menjadi apa namanya itu amal lebih baik, cara-caranya pun biasanya pun saya yang paham pun bu, kadang-kadang cara-cara mandi ini lewat bunda, nah, gitu ya. Makanya dengan kita belajar ini kembali giroh semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah di dalam mandi. Allah yuwafiq, alhaqqu mirabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur ya Allah wa qina azabal mahsyar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya bu, tadi kalau ada yang tersinggung, yang disuruh-suruh tadi mohon dimaafkan ya bunda ya. Silakan ditutup sayang.
satu. Syukur kepada Umi Fani, semoga Sama-sama. ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan. Bilangin Vivi bab selanjutnya tayamum ya. Nanti Umi juga lupa. Bagus nih tayamum nih Bu ya. Kita terang.